Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua hari raya yang dua-duanya sudah kita rayakan pada tahun 2024 ini. Lebaran Idul Fitri sudah kita rayakan setelah kita sebulan lebih berpuasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang kedua Idul Adha kita rayakan pada hari Senin kemarin. Ada banyak benang merah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Di antaranya yang bisa saya sebutkan, yang pertama, di kedua hari raya ini kita diperintahkan untuk mengeluarkan ibadah yang berkaitan dengan harta. Di Idul Fitri ibadahnya berupa zakat fitrah. Di Idul Adha ibadahnya berupa menyembelih udhiyah, hewan kurban. Di Idul Fitri yang teringat oleh kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Idul Adha yang teringat oleh kita adalah sejarah perjuangan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam salawat yang sering kita baca, dan salawat ini disepakati oleh seluruh ulama sebagai salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah, nama Rasulullah dan nama Nabiullah Ibrahim disebutkan dalam satu waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bahkan dalam Al-Quran hanya dua nama ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Tidak ada nama lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran disebut gelarnya Rasulullah, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad kita sudah sama hafal. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang mengharapkan pahala di hari akhir nanti. Dan untuk Nabiullah Ibrahim Allah gunakan redaksi yang mirip dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Sungguh ada, sungguh benar-benar telah ada untuk kalian pada mereka uswatun hasanah, keteladanan yang terbaik. Bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang selalu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan berharap pahala di akhirat nanti. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat ini Allah menyebutkan fihim, pada mereka. Mereka siapa? Disebutkan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ah.
pada Nabiullah Ibrahim dan pada orang-orang yang mengikuti beliau. Maka pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin membahas tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Perspektifnya surah Al-Mumtahanah ayat keempat, agar tidak terlalu panjang. Satu ayat saja kita bahas. Kita ambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari ayat ini agar kita bisa menunaikan wasiat arahan Allah Subhanahu wa taala agar kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa keteladanan beliau yang pertama? Keteladanan beliau yang pertama adalah meneladankan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa dalam berjuang, bahwa dalam berdakwah hendaknya dilakukan dengan cara berjamaah. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada, kanat, sungguh telah ada, lakum untuk kalian, uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari dan para ulama ahli tafsir lain mengatakan bahwa uswatun hasanah di sini adalah fi kulli syai, pada setiap sesuatu. Urusan tidurnya, urusan bangunnya, urusan berjuangnya, urusan dakwahnya dan seterusnya. Hanya saja yang sampai kepada kita secara mendetail tentang cara hidup adalah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jarang kita temui tentang cara tidurnya Nabi Ibrahim, cara wudunya, cara mandinya, cara makannya dan seterusnya. Jarang. Hanya hal yang sifatnya global yang kita temui dari Nabiullah Ibrahim. Dan diantaranya adalah beliau berdakwah dengan berjamaah. Tapi Nabi Ibrahim kan berdebat sama Raja Namrud sendirian. Benar, sendirian. Tapi setelahnya beliau mempunyai anak yang dari keturunan beliau lahir banyak nabi. Beliau mempunyai pengikut yang pengikutnya sangat meneladani beliau dalam memperjuangkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam sampai kepada negeri kita Indonesia tercinta. Maka pelajaran bagi kita adalah setiap kita wajib berdakwah benar, tapi sebaiknya dakwah itu dilakukan dengan cara berjamaah. Jamaah apa yang dimaksud? Apapun, selama jamaah itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah DKM Masjid Al-Hidayah bagus. Kita jadi bagian dari pengurus DKM, atau kita ngurusin DKM di kantor, bagus juga. Atau kita jamaah di Ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, bagus. Atau jamaah di partai politik, terserah. Yang penting berjamaah itu tujuannya benar dan caranya benar. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah beliau dalam berdakwah selalu proaktif. Allah katakan iz qalu liqaumihim, ketika beliau berkata kepada kaumnya. Dan memang begitu harusnya dakwah. Dakwah itu bukan kayak panitia zakat, duduk di bangku nungguin orang bayar zakat, bimbing bagaimana cara niatnya, didoain. Bukan cuma itu. Dakwah itu kita datang ke rumah-rumah, kita datang ke semua sudut di dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, bahkan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satu kabilah pun yang tidak didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semua kabilah. Ketika kabilah ini menolak, beliau samperin lagi kabilah yang lain. Ketika kabilah di Mekah menolak, beliau datang ke Taif. Bahkan ketika semua orang Taif menolak, 10 hari beliau dakwah, tidak ada satu pengikut pun yang beliau dapatkan.
Yang ada justru malah gelimangan darah keluar dari tubuh beliau karena beliau dilempari oleh dilempari oleh batu oleh kaumnya. Apa kata Rasulullah ketika malaikat menawari agar mengazab kaum di Taif itu? Jangan, wahai Jibril. Aku berharap dari anak mereka lahir orang yang beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman juga, aku berharap dari cucu mereka lahir orang yang beriman kepada Allah. Dan benar, doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di periode Makkah, hampir semua keturunan orang-orang kafir di Taif menjadi pendukung setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah harus proaktif, kreatif, dinamis. Bahkan kalau saya boleh usul ini, setiap kajian subuh, setiap ada kajian apapun di masjid ini, termasuk khutbah Jumat, direkam, bikin channel YouTube, bikin akun sosial media. Kenapa? Kalau saya nyampein khutbah sekarang, yang dengar berapa ini? Paling ratusan. Tapi kalau itu direkam, dimasukin YouTube, dimasukin TikTok, dimasukin apalagi Facebook dan seterusnya, yang dengar bisa jutaan. Dan itu bisa lama, itu bisa abadi selama akun itu masih ada. Manfaatnya lebih luas. Itu bagian dari proaktif dalam dakwah. Zaman sekarang dakwah itu dilakukan dengan banyak media. Yang ketiga, apa pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa dakwah itu harus punya prinsip. Jangan pagi tempe sore dele. Apa kata Allah mengutip perkataan Nabiullah Ibrahim? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah bermula di antara kami dan kalian permusuhan dan dan kemarahan abada, selama-lamanya. Mungkin kita mikir, kok dakwah permusuhan? Kalau dakwah kenapa ada kemarahan? Tidak ada dakwah Nabiullah Ibrahim itu permusuhan dan kemarahan, enggak ada. Sebaliknya, dakwah beliaulah yang dapat permusuhan dan dakwah beliaulah yang dapat kemarahan dari orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itu yang terjadi. Dan beliau hanya menjelaskan konsekuensinya. Selama mereka menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka, maka selama itu pula mereka akan memusuhi Nabiullah Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Dan karena kejelasan prinsip Nabiullah Ibrahim ini, beliau harus menerima resikonya. Waktu beliau dakwahnya masih sendirian, Nabi Ibrahim itu pernah ketika orang lagi merayakan hari raya di luar kota, nggak ada tuh yang di dalam kota, beliau masuk ke tempat sesembahan mereka. Dihancurin nih semua patung kecuali patung yang paling gede. Tujuannya apa? Emang tujuannya supaya diajak ngobrol sama raja. Nabiullah Ibrahim tahu konsekuensinya dan emang itu yang dicari. Ketika dihadapkan kepada raja, kamu telah membunuh Tuhan kami. Tidak. Yang membunuh Tuhan kalian adalah berhala yang paling gede. Tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Disinilah para ulama ahli tafsir menjelaskan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Di sini Nabi Ibrahim gak bohong. Kenapa? Karena dikaitkan. Kalau mereka bisa ngomong, faktanya mereka nggak bisa ngomong. Artinya bukan mereka yang ngerjain. Sini Nabiullah Ibrahim pakai ilmu mantik, pinter ngomong, bersilat lidah. Jadi dakwah itu harus punya prinsip. Jangan belum dapat duit keras banget ngomong haram. Giliran udah dapat duit, dapat proyek langsung bilang halal. Jangan belum dapat jabatan ngomong haram. Giliran udah dapat jabatan halal.
Halal haram kok main-mainan urusan pribadi. Nauzubillah min zalik. Dakwah harus tegas, punya prinsip. Lalu yang keempat, apa pelajaran dari Nabiullah Ibrahim? Hatta tu'minuna billahi wahdah. Pelajarannya adalah kita harus jaga ukhuwah Islamiyah. Apa wajhul istidlalnya? Begini. Hatta tu'minuna billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Tuhan yang satu. Pertanyaannya, kalau kita ngelihat orang di masjid ini syahadat, berarti dia jadi saudara kita, saudara baru kita. Saya yakin semua orang habis dia syahadat takbir itu. Habis takbir ngapain? Ngelihat dompet. Kira-kira gue punya duit berapa ini? Gue punya saudara baru nih. Bisa jadi dia masuk Islam kagak punya apa-apa. Kasih duit. Buat apa? Buat saudara baru, kata kita. Pertanyaannya, saudara lama kita gimana? Saudara lama siapa? Orang yang dari lahir Islam, yang jadi teman main kita, yang satu kampung sama kita, yang satu masjid sama kita. Kalau sama saudara baru kita senangnya kayak begitu, kenapa justru malah sama saudara lama musuh-musuhan? Harus dihentikan semua permusuhan, semua persengketaan, perselisihan antara kaum muslimin. Berhenti orang NU nyebut orang Muhammadiyah Wahabi, berhenti. Orang Muhammadiyah nyebut orang NU ahli bid'ah, berhenti. Orang Al-Irsyad nyebut orang ini, berhenti. Umat Islam tidak mengatakan kepada saudaranya kecuali perkataan yang menyenangkan saudaranya. Emang sih di atas-atasnya pada bagus, silaturahimnya jalan, tapi di bawah-bawahnya ini masih sering. Saksi nyata. Saya dari SD sampai SMA, semua guru saya NU. Kuliah saya di Muhammadiyah. Jadi saya ngerti betul orang Muhammadiyah bagaimana, orang NU bagaimana. Yang di dasar-dasarnya tuh. Berhenti kita. Di atas-atasnya aja udah enggak ada masalah. Kok kita malah jadi masalah? Illa qaula Ibrahim li abihi. Nah, pelajaran kelima. Apa pelajaran kelima? Tarbiyah kepada keluarga. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa la amliku laka minallahi min syai'. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah, tapi aku tidak bisa menolak apapun dari sisi Allah. Ini nggak bisa kita teladani. Kenapa? Karena dalam Islam mendoakan orang tua yang kafir, yang sudah mati, nggak boleh. Bukan hanya nggak ada manfaatnya, nggak boleh, dilarang. Dan Nabi Ibrahim dalam surah At-Taubah ayat 115 atau 117, coba ntar dicek. Itu beliau berhenti itu akhirnya. Ketika apa? Ketika sudah nyatalah bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Tapi perlu diingat nih, para ulama beda pendapat. Ayah di sini ayah beneran apa paman? Nah, sebagian ulama memang mengatakan ayah beneran, tapi sebagian ulama mengatakan paman. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab menyebut paman itu abi. Apalagi dalam Al-Quran dikatakan li abihi azar. Setelah perkataan li abihi disebut namanya azar. Kebiasaan orang Arab kalau nyebut paman itu bapaknya disebut namanya. Bapaknya yang namanya ini. Oh berarti bukan bapak kandung, karena disebut namanya. Kalau bapak kandungnya nggak disebut namanya. Itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi pendidikan keluarga ini penting. Lihat Nabiullah Ibrahim mendidik keluarganya luar biasa. Lalu pelajaran ke-6. Rabbana alaika tawakkalna. Wahai Tuhanku, kepadamulah kami bertawakal. Dakwah itu perlu tawakal. Jangan egoisme yang digedein. Kita super tim, bukan superman. Wa ilaika anabna. Pelajaran ke-7. Kepadamulah kami bertaubat. Nabi sehari taubat 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal dijamin masuk surga. Kita harus lebih banyak taubatnya dari Nabi. Lebih banyak istighfarnya dari Nabi. Wa ilaikal masir. Dan kepadamulah kami akan kembali. Semua aktivitas kita
urusan dunia, apalagi urusan akhirat, harus dikembalikan pada tujuan kita, yaitu surga. Kita ambil contoh yang paling gampang, mau makan kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami atas apa yang Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka. Mau makan ngapain ngomongin neraka? Coba pikir. Mau makan ngapain ngomongin neraka? Karena Allah ingin menghadirkan kepada kita bahwa dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat, niatnya harus benar dan kita harus sadar bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah nanti di yaumil akhir kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.